Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dekan dan Bapak Ibu Dekan IPB, Bapak Ketua Komisi Program Pelaksana IPB, Bapak dan Ibu Ketua Komisi Pasca Sarjana, Bapak Ibu dosen dan teknik lingkungan IPB, perwakilan program mahasiswa Pasca Sarjana IPB, serta mahasiswa Pasca Sarjana IPA yang berbahagia. Selamat datang di acara penyambutan mahasiswa baru Pasca Sarjana IPB. Perkenalkan, saya Dani dari Prodi Fisika dan saya Vini dari Prodi Sains Komputasi. Kami akan menjadi pemandu acara pada siang hari ini. Untuk mengawali kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pertama-tama kami mengundang Dekan FIPA Bapak Profesor Senior Wahyu Sutomo PhD untuk memberikan sambutan kepada para mahasiswa Pasca Sarjana baru di FIPA. Pada Pak Dekan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Esa, karena pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka penyambutan mahasiswa baru Pasca Sarjana IPA Januari Februari 2025. Terima kasih. Untuk hari ini juga saya ingin Bapak Wakil Dekan yang menjadi PIC dari kegiatan ini, Pak Profesor Lukman tadi. Prof. Lukman mengundurkan diri. Nah, inilah
Setelah PKS nanti akan diperkenalkan oleh Pak Wedia dan oleh Pak Wedia. Kemudian di sini semua kita juga berterima kasih didampingi oleh Profesor Rizal Kurniadi, Kaprodi, Magister Fisika, Doktor Fisika, dan pengajaran Fisika. Kemudian Pak Dr. Dwi Irwanto, Kaprodi S2 Sains Komputasi, S2 Ilmu dan Sains dan Rekayasa Nuklir, serta S3 Rekayasa Nuklir. Kemudian saya sambil berlatih hafal. Kemudian Profesor Henry Stianto, Prof. Henry. Beliau adalah Kaprodi S2 Kimia, S3 Kimia, dan Magister Pengajaran Kimia. Kemudian juga oleh Pak Dr. Muhammad Barok Alifianto, Pak Iqbal. Beliau adalah Kaprodi S2 Astronomi dan S3 Astronomi. Kemudian Pak Muhammad Akri, Dr. Muhammad Akri adalah Kaprodi S2 Aktuaria dan Magister Pengajaran. Alhamdulillah saya lulus. Baik, pertama tentu saja selamat datang. Tapi memang Pak Wakil Pak Wedia ini intake Januari ini memang sedikit ya, tidak sebanyak. Biasanya sampai ngantri ke Bangku ya orang yang ngomong. Baik, selamat datang di FIPA ITB, fakultas tertua di Indonesia, dan semoga dalam beberapa hal masih yang terbaik ya, insya Allah di Indonesia. Tentu semua fakultas MIPA di Indonesia juga sangat-sangat bagus, dan termasuk mungkin insya Allah ITB. Jadi secara resmi ITB berdiri secara fisik tahun 1919, 1920 diresmikan, tahun 20 sampai 23 itu ITB saat itu sudah melengkapi laboratorium-laboratoriumnya dengan laboratorium sains pendukung. Salah satunya gedung 1201 yang di fisika, ruang Borsa. Itu tempat praktikumnya, praktikum pengukuran salah satunya Bung Karno di tahun 22 ya. Saya belum lahir, apalagi Anda ya, masih jadi aerosol ya. Baik. Ini kenapa ini? Dari lagi. Oh tidak apa-apa ya. Memang dalam fase-fase hidup kita kadang-kadang ada bagian-bagian yang gelap ya. Dan itulah mengapa ada berada di sini. Ya ini sebetulnya sebuah pesan saja. Saya dan pas bagian ini diambil teknisnya bahwa intinya adalah dengan seperti tadi yang disampaikan di penerimaan oleh rektor, Anda berjanji bertekad untuk berbuat sebaik mungkin di ITB ini dalam rangka menaikkan amanah yang terbesar yang ada pikul, yaitu menjadi mahasiswa pasca sarjana di ITB. Ya. Kalau di ITB ada hal-hal teknis yang bermasalah itu menunjukkan memang teknologi itu sangat diperlukan ya. Institut Teknologi Bandung. Baik, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa nanti Pak Wedia akan menyampaikan panjang lebar. Saya sekilas saja bahwa Anda diharapkan nanti menjadi lulusan ITB pasca sarjana yang memiliki beberapa kriteria ya. Dan kriterianya juga sudah cukup banyak dan dicoba diukur ya. Nah, oke, potong di sini ya, tidak apa-apa. Baik, nah ada dari potensi lulusan S2 ITB ini ada banyak hal, memecahkan masalah, berpikir kritis, bekerja individu, kerja nasional, dan banyak sekali, sekitar hampir 30. Nah, tetapi sekitar 8 diantaranya adalah yang utama,
juga kemampuan belajar sepanjang hayat, adaptasi dengan lingkungan, dan kemampuan berkomunikasi kalau tidak salah ya. Dan ini sama dengan S3. Sama dengan S3 juga seperti itu. Jadi intinya sebetulnya yang bertanggung jawab kepada kesuksesan dan keberhasilan kita atau Anda adalah Anda sendiri dengan berbagai cara. Kompetensi lulusan S2, kemudian satu lembar berikutnya kompetensi lulusan S3. Ya sebetulnya dari tes study yang didanggung oleh kantor Direktorat Kemahasiswaan ya. Dan pada intinya sama bahwa ternyata kemampuan karakter unggul untuk survive di abad 21 itu hanya sebagian yang bisa disiapkan atau disediakan oleh ITB atau oleh universitas. Anda lihat yang hijau di dalam, kemudian kontribusi perguruan tingginya di dalam yang hijau. Nah, yang peran kompetensi dan juga kompetensi lulusannya itu yang coklat dan kuning. Ini hampir semuanya dikembangkan juga oleh pemerintah. Ya. Selamat datang Bu Utri. Bu Dr. Utri Weni adalah Kaprodi S2 Matematika dan S3 Matematika. Silakan. Ya. Apa? Oh, masih? Oh, gitu. Ya. Selamat datang Bu Utri. Dan di sini banyak memang juga ini ya, kaprodi yang merangkap tadi kaprodi S2 sekaligus S3, ada yang pengajaran tema sains komputasi dengan nuklir dan juga S3 nuklir, tapi insentifnya tetap satu ya. Satu hal lagi sebelum nanti Pak WDA dan Pak PS yang akan menyampaikan. Nah, oke, tapi tidak apa-apa, sudah kasih. Saya tuntaskan saja ya, semoga saya hafal. Nah, semoga hafal. Itu ini manajemen diri semakin dan tahu baik, manajemen diri agar berhasil di pasca sarjana ITB. Yang pertama, tentukan tujuan yang jelas. You are here. Saya ceritakan ini ya, saudara-saudara di sini. Apa tujuannya? Tadi pertama menyelesaikan amanah lulus pasca. Kedua tentu mengembangkan diri dengan target-target yang terukur. Anda menjadi magister, Anda menjadi doktor dengan mendapatkan ijazah dan juga tentu ada nilai-nilai memenuhi termasuk IPV dan sebagainya. Tetapi selain itu yang penting juga adalah tumbuhnya kapabilitas diri Anda ya. Anda menjadi manusia baru itu. Dan saya kira itu bagus latihan pengendalian emosi. Tetap tenang, meskipun di dalam panik berikan itu sebelah aja. Nah, terima tepuk tangan ke sini. Selain teman-teman ini 4 dokter memang bisa menyelesaikan masalah ini ya. Bahaya kalau mereka tidak bisa. Baik, terima kasih. Ini kecerdasan buatannya saya ya. Baik, yang pertama tentukan tujuan yang jelas. Jadi tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, bangun hubungan yang baik dengan pembimbing. You are with them, you are with him, with her, sebetulnya ya. So itu penting sekali menata ego dan juga memperbaiki kapabilitas dan keterampilan berkomunikasi. Kemudian kelola waktu dengan efektif. Anda dibatasi oleh jumlah semester, ya, dan juga jangka waktu beasiswa, misalkan untuk yang beasiswa dan seterusnya. Kemudian tingkatkan kemampuan menulis ilmiah untuk paper dan sebagainya. Maka aktiflah, bersegeralah, tunjukkan animo dan semangat, gitu ya, ketika misalkan ada kegiatan pertemuan ilmiah, konferensi dan sebagainya.
Anda yang hari ini, pokoknya nanti begitu menjalani itu Anda menjadi seorang yang bersemangat ya, maju. Kemudian jaga keseimbangan hidup. Ya, tidak seluruhnya hidup Anda harus berada di nilai gitu ya, sehingga setiap hari nyangsang gitu ya di dekat lemari asam nggak usah. Anda punya hidup, silahkan juga Anda ya, yang bisa yang ada sarana olahraga, ada kafe, ada apalagi tempat bermusik mungkin apa ya, ada taman aktif di sana. Nah kemudian manfaatkan sumber daya yang tersedia. Anda jangan kehilangan informasi, apakah ada beasiswa, apakah ada informasi penelitian lainnya, kemudahan mengakses paper, dan seterusnya, konferensi gratis, bagaimana mendapatkannya, dan sebagainya. Jadi, list ini termasuk yang kita disediakan. Kalau perlu 9 dari 100% yang kita disediakan, Anda dapatkan 110%. Ya. KB didapat. Ya. Nah, kemudian tingkatkan keterampilan teknis. Anda jangan minimalis target keterampilannya, jangan mediocre, rata-rata ke bawah, tapi Anda ya, saya ingin bisa ini, ingin bisa ini. Ya. Kemudian tetap termotivasi dan sabar. Ya, ini juga ujian ya. Ya, masuk kita di ujian. Ini hasil-hasilnya yang berada di depan saya ini ya. Mereka lulus teruji ya. Yang ini air matanya sekian, ini keringatnya sekian. Baik, kemudian siapkan diri untuk ujian dan presentasi. Ini salah satu kunci sukses menurut saya di S3. Ya, Anda harus menyiapkan diri secara fisik dan mental untuk terbiasa. Progres support, program ini tahu kan mahasiswanya, meskipun beliau apotekan, itu mahasiswanya dibawa ke kantor fakultas untuk progres support. Ya, nah kemudian presentasi, mengkomunikasikan pemahaman Anda dalam bahasa tulisan yang baik dan bahasa verbal yang memadai itu diperlukan. Jadi Anda juga harus menata diri untuk bisa berkata dengan terstruktur dan berpikir jangka panjang bahwa Anda berjuang di negeri ini untuk kesuksesan karir Anda, hidup Anda, untuk juga mungkin nanti yang masih jomblo mencari jodoh yang halal, ya, kemudian membangun rumah tangga dan sebagainya untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat dan Indonesia, dunia, alam semesta, ya, dan seterusnya diteruskan. Nah, alhamdulillah pas tuntas di gelap ya. Baik, sebagai dekan, saya mengucapkan terima kasih juga atas kepercayaan Anda melanjutkan di ITB. Mari kita bekerjasama secara konstruktif dan kami selalu mendoakan agar terbiasa semoga sukses keliling doa kami. Terakhir saya akan mengucapkan pantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak Dekan untuk pemaparannya. Selanjutnya kami mengundang Bapak Wakil Dekan di bidang akademik FIPA, Bapak Profesor Dr. Lukman Hardali, untuk menyampaikan informasi akademik FIPA ITB. Kepada Bangunan kami persilakan. Next slide.
sarjana itu tugasnya mulai dari seleksi Bapak Ibu ini sampai lulus dikawal oleh KPS, gitu ya. Jadi beliau tahu sekali hal-hal apa yang sering menjadi permasalahan mahasiswa pasca, gitu ya. Ini saya lihat dari data yang saya perlihatkan mengenai student intake, kemudian IP rata-rata, atau studi rata-rata, ya, tiap angkatan. Nanti bisa mencerminkan seperti apa sih sebetulnya medan tempur di pasca sarjana, ya. Bagaimana? Baik, kalau nanti tidak bisa diskusi saja, gitu ya, kita diskusi saja secara langsung. Nah, apa yang tugasnya di Pak Dekan Bidang itu apa? Jadi fokus pertama adalah di administrasi akademik, ya. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang perlu memerlukan surat-surat kelancaran administrasi akademik, itu menghubungi kantor saya. Yang kedua, jika ada hal-hal yang misalkan hambatan-hambatan akademik, misalnya ada hambatan komunikasi dengan pembimbing dan lain-lain, yang pertama harus menghubungi adalah bukan saya, tapi Kaprodi, gitu ya. Nah, Kaprodi nanti akan melihat, mengevaluasi tingkat masalahnya. Jika dengan masalahnya tidak bisa diselesaikan oleh Kaprodi, baru akan diteruskan ke fakultas. Fakultas nanti akan dibahas di KPS, begitu ya. Bagaimana solusinya? Bagaimana memecahkan masalahnya? Setengah aja seperti tadi tidak apa-apa, ya. Tidak usah full screen, yang penting datanya kelihatan. Langsung aja ke nomor 10. Nomor 9. Nah, ini. Jadi mahasiswa pasca itu sangat terkait erat dengan kelompok keilmuan dari Pak. Begitu Anda masuk, gitu ya, segera mengenali kelompok-kelompok keilmuan ini. Ya. Kalau di pasca di kimia itu sudah tersubkan, ada yang masuk ke kimiologi, kimia fisik, ya, kimia organik, itu sudah tersubkan. Tapi kalau di fisika baru satu ya, Pak Rizal ya, tidak langsung masuk sub. Karena tidak langsung masuk sub, jadi harus dikenali dulu. Ya, setiap kakak itu keahliannya apa. Nanti Anda tentukan minat penelitiannya ke arah mana. Dari semester 1 sudah mulai orientasi. Kemudian nanti coba berkomunikasi dengan calon pembimbing, gitu ya. Nah, ketika sudah mengetahui dan ini cocok, saya tertarik ke sini, gitu ya, membangun komunikasi penting. Karena ini belum tentu dosen pembimbing yang ditargetkan itu bersedia membimbing. Bisa jadi sedang punya banyak minat, gitu ya, karena populer, gitu. Jadi paksa misalkan pindah ke yang lain, itu makanya dikenali satu persatu keahlian dari setiap calon pembimbing. Nah, ini penting sekali. Kemudian kalau di astronomi kan hanya satu kakak, lebih mudah untuk ininya, untuk menganalisisnya, gitu ya. Kira-kira tertariknya kemana? Next. Nah, ini adalah data yang selalu dibanggakan Pak Dekan. Kenapa? Karena kita dari MIPA, gitu ya, juara publikasi, gitu ya. Publikasi ini siapa sih yang memproduksi Bapak Ibu ini di pasca sarjana, gitu ya. Jadi dari yang tidak tahu bagaimana cara membuat paper, menghasilkan data yang berkualitas baik, sampai bisa itu nanti akan diraih dan dibimbing oleh Pak Pembimbing, sehingga nanti bisa menghasilkan publikasi dengan kualitas paling bagus, gitu ya. Jadi Anda perhatikan kualitas paper di FMIPA itu ada Q1 sampai Q4. Q1 itu yang paling top, yang paling sulit ditembus, tapi justru yang paling mayoritas, gitu ya. 26,18% publikasi dosen FMIPA itu ditargetkan ke Q1. Jadi jangan kaget kalau
masuk ke dalam riset group di FIPA itu, Anda sudah diajak benar-benar untuk masuk ke riset kelas ini, gitu ya. Yang kaget, salah sendiri masuk itu. Yang kedua, Q2 20,8%. Itu tidak kalah serunya penelitian di level Q2, gitu ya. Q3 yang paling kalau sudah terpaksa, sudah mepet harus lulus, nyari yang agak cepat, ya akhirnya kesini, gitu ya. Tapi belum tentu ini jelek, gitu ya. Jadi seperti ini, dan kemudian Anda perhatikan top-sided author di sebelah sana. Itu mayoritas dosen-dosen teknik, ya, Pak Grand Prix, Pak Beri Iskandar, Pak Mukli, Pak Indari, itu bayangkan itu adalah dosen-dosen FIPA yang sangat produktif dan risetnya banyak dissertasi, gitu ya. Sebabnya untuk mendapatkan dissertasi, syaratnya apa? Penelitiannya harus bagus, harus punya kadar novelty yang tinggi, gitu ya, sehingga nanti akurat akan muncul pada paper kita. Namanya adalah paper yang berimpact. Paper berimpact itu publikasinya targetnya di sini, di 1 dan 2, gitu ya. Nah, mudah-mudahan Anda segera melihat ini tidak menakutkan tapi bersemangat, gitu ya. Ini masuk ke dalam kelompok elit. Wah, keren ya. Masuk ke dalam kelompok elit, grup Q1 dan Q2. Next. Pak, kita panjat ya. Nah, ini adalah cita-cita kita. Nah, program pasca sarjana waktu dulu waktu saya mahasiswa di ITB itu banyak sekali mahasiswanya. Sekarang hampir semua program ini membuka program pasca sarjana. Bahkan ada yang mengiklankan bisa lulus magister maupun doktor tanpa publikasi. Ya. Nah, persaingan nanti kita, gitu ya. Nah, kalau Anda ingin mudah lulus, gitu ya, harusnya jangan gitu. Kalau masuk ke ITB itu masuk untuk Kopassus, gitu ya. Ya tadi, karena sasarannya adalah jurnal-jurnal berimpact tinggi, bisa kedua, gitu ya. Sehingga moga-moga yang meskipun sedikit ini adalah Kopassus, gitu ya. Benar-benar masukan khusus di sini yang masuk ke dalam program asisten NTB, gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini memang fluktuatif. Tahun 2023 ada 243 mahasiswa doktor, 2004 ada 225. Dan MIPA adalah paling tinggi di ITB itu program doktor, gitu ya. Program magister itu kisaran 500 ya. Kalau sarjana itu relatif konstan, 2004 itu menurun karena ada aturan baru, gitu ya. Tidak perlu saya jelaskan di sini karena Anda bukan mahasiswa. Oke, next. Baik, nah ini adalah impact. Kalau tadi mahasiswa total ini impact-nya. Impact-nya kita perhatikan yang magister relatif konstan, doktornya ada berkurang dari 45 ke 33 itu memang fluktuatif, gitu ya. Karena doktor itu rata-rata yang mengambil S3 itu biasanya dosen, calon dosen atau calon peneliti, gitu ya. Next. Nah, ini jumlah lulusan. Kalau jumlah lulusan saya kira cepat saja berikutnya. Nah, ini masa studi. Masa studi itu untuk magister, kalau tepat waktu itu 4 semester. Ya. Kita 4,25 dari negara, gitu ya. Kemudian program doktor, nah ini program doktor. Kalau tepat waktu berapa semester doktor itu? Berapa? 6, kurikulumnya 6. Tapi sampai 8 semester itu sudah tepat waktu. Ya, kurikulumnya sampai 8 semester itu masih tepat waktu. Dan kita sulit mereduksi sampai ke 8, masih 9, 10. Kenapa coba? Karena dikejarnya tadi publikasi Kopassus gitu yang terjadi di 1 dan di 2, ya. Supaya begitu lulus pada puas, sudah berjuang sampai keringatnya
informasi yang lain-lain itu bukan maksudnya. Oke, next. Nah ini non wisuda itu ya mengundurkan diri, tapi rata-rata perlu saya jelaskan hanya sedikit kasus akademik yang menyebabkan mengundurkan diri. Kebanyakan apa? Untuk magister, pertama masalah finansial, ya, finansial. Setelah itu awalnya punya uang, setelah jalan sudah punya uang, modal BPP misalnya. Yang kedua diterima kerja, ya, diterima kerja dan tidak perlu jawab dan luar kota jauh, ya, itu akhirnya keluar. Kemudian yang S3 adalah sedikit kasusnya. S3 itu rata-rata kasusnya adalah yang paling banyak mayoritas karena sakit, gitu ya. Jadi sakitnya bukan gara-gara S3-nya, karena ternyata begitu masuk sudah punya penyakit bawaan, tapi dia ingin S3. Moga-moga bukan gara dibikin pada kan jadi sakit. Jadi ada yang karena sakit, ada yang memang betul-betul karena makin sakit. Setelah jadi mahasiswa itu punya kemampuan menghilang sampai tidak dapat 2 semester, 3 semester, begitu kan bisa kemana? Tidak hanya hilang, betul-betul sinyalnya itu nggak ada. Gitu. Nah ini banyak yang seperti itu, tak kenapa. Nah rata-rata beberapa kasus disebabkan karena masalah komunikasi. Ya, jadi ketika ada masalah komunikasi, segera jangan dibiarkan, gitu ya. Anda punya hak untuk mencari perlindungan, tidak ini, gitu ya. Kalau Anda mengalami kelumpuhan itu boleh, gitu ya, jangan dibiarkan. Next. Nah ini adalah salah satu manfaat Anda kuliah di ITB. Jadi di ITB itu banyak sekali untuk masuk program pasca kuliah-kuliah populer. Jadi setiap prodi itu mengundang pembicara-pembicara dari luar negeri untuk memberikan materi populer, gitu ya. Ada juga kuliah lapangan. Beberapa mahasiswa pasca diajak untuk mengikuti pengabdian masyarakat Indonesia, gitu ya, sebagai jeda riset, gitu ya, mengerjakan kegiatan lain di luar kampus. Berikutnya. Nah ini adalah beasiswa. Jadi ketika misalkan begini, Anda mengalami kesulitan finansial, ITB itu memberikan namanya beasiswa GPA 50. GPA 50 itu memberikan keringanan BPP sebanyak 50%, gitu ya, untuk mahasiswa yang tapi itu harus mengajukan dan semuanya produktif dan mengikuti kekuatan anggaran dari ITB, gitu ya. Tidak semua mahasiswa yang mengajukan diberikan dari suatu BPA ini, gitu ya. Untuk mahasiswa baru ada BPA 100 itu misalnya mahasiswa sarjana ingin fast track ke program master, itu ada beasiswa BPA 100, ada BPA itu mahasiswa internasional, gitu ya. Dan BPA itu mahasiswa yang diberikan beasiswa penuh dari sejak awal, tapi hanya BPP, biaya hidupnya ditanggung oleh pembimbing. Makanya ketika melamar beasiswa dipastikan pembimbingnya punya proyek, supaya nanti disisihkan dari segala proyeknya untuk support finansial bulanannya, ya. Next. Nah, dari saya sedikit saja, ya, singkat, moga-moga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak atas pemaparannya. Berikutnya adalah sesi pemaparan mengenai sekolah pasca sarjana dan ahli belajar di tahap pasca sarjana. Untuk itu, kami mengundang Bapak Profesor Mbah Hamdan selaku Ketua Komisi Program Pasca Sarjana FIPA untuk menyampaikan informasi mengenai sekolah pasca sarjana. Bapak Bahri, dipersilakan. Baik,
Bapak Ibu Kapolri, lalu mahasiswa pasca IPA yang tentu saja kita kumpulkan di sini. Mudah-mudahan cepat lulus ya. Ini udah sesak soalnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi sudah cerita menarik dari Pak Kantin. IPA itu adalah salah satu fakultas tertua di Indonesia. Tapi itu tidak berarti Anda diharapkan menua di IPA. Jadi jangan sampai itu terjadi. Baik. Nah, di kesempatan ini saya akan coba memberikan sedikit ilustrasi selama Anda di program pasca apa saja yang perlu Anda perhatikan, lalu bagaimana Anda dikawal oleh suatu organ atau suatu bagian dari IPA yang kita sebut sebagai Komisi Program Pasca Sarjana. Nah, di tingkat MIPA itu ada KPPS, tapi di tingkat Sekolah Pasca Sarjana ada juga komisi di sana, namanya Komisi Sekolah Pasca Sarjana. Nah, apa-apa yang kita rekomendasikan dari KPPS nanti itu akan dibicarakan kembali di KSPS untuk diambil keputusannya. Jadi seperti disebutkan Pak Rahman, kita akan mengawal mulai dari seleksi sampai nanti ada yudisium. Jadi setiap tahap akan akan dievaluasi, dimonitoring oleh KPPS. Next please. Baik. Nah, ini adalah salah satu tugas dari KPPS. Jadi sebetulnya kita ini cuma membantu saja. Membantu di KPPS itu membantu supaya program pasca sarjana bisa berlangsung dengan baik. Caranya gimana? Kita mencoba membicarakan norma. Kita bicara norma, kita bicara etika tentu saja. Jadi baik itu etika ilmiah dan yang lain-lain. Dan sekaligus nanti KPPS yang akan menjamin mutu dari pendidikan atau program pasca sarjana. Nah, pengendalian mutu ini tentu saja kita bisa lakukan melalui pengawasan, ada pengendalian mutu, dan tentu saja kita harapkan ujung-ujungnya adalah peningkatan mutu dari program pasca sarjana, mulai dari seleksi sampai nanti ke lulusnya nanti sebagai alumni FMIPA. Anggotanya siapa saja? Ada banyak anggotanya sebetulnya. Jadi yang pertama adalah dekan dan wakil dekan Pak WDA, Pak Lukman, wakil dekan Pak Wahyu tadi. Itu sebagai anggota eksekutif. Wakil dekan akademik itu sekaligus sebagai sekretaris dari Komisi Program Pasca Sarjana. Lalu berikutnya ada perwakilan dari masing-masing bidang keilmuan. Di IPA kita punya 4 bidang: astronomi, fisika, matematika, dan kimia. Masing-masing akan memiliki wakil di KPPS. Lalu pada saat rapat, maka semua kaprodi itu diundang pada rapat KPPS. Next. Nah, ini anggota KPPS. Jadi ada ketua, lalu Pak WDA sebagai sekretaris, anggotanya Pak Wahyu eksekutif, kemudian ada dari fisika Pak Umar Rosi, Pak Trianta, ada dari matematik Pak Uno, Bu Hilda. Dari kimia ada Pak Zainul Rahman, dan dari astronomi ada Ibu Premana Premadi. Ditambah nanti tentu saja dengan kaprodi, magister, dan doktor. Nah, program inilah nanti yang akan menentukan mulai dari seleksi Anda. Kalau yang S3 mulai dari apakah pembimbingan tapi cocok atau enggak, tergantung dari topik yang Anda minati. Apakah nanti proposal penelitian yang Anda ajukan itu bisa disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat penelitian atau ke tahapan penelitian, sampai nanti draft disertasi yang Anda submit itu akan dievaluasi juga oleh KPPS. Tentu saja dengan bantuan dari para dosen lain yang akan menjadi penilai, baik itu untuk tesis maupun untuk disertasi. Berikutnya, nah itu
Itu fungsi KPPS-nya di program magister mulai dari seleksi calon sampai penilaian kelulusan sampai dengan yang yudisium. Nah, mungkin sudah mendengar atau mungkin sudah membaca, misalnya kalau dulu yudisium itu hanya ada beberapa, ada cum laude, sangat memuaskan. Yang satu tentu saja setelah memuaskan di bawahnya tidak memuaskan pasti. Jadi hanya ada yudisiumnya. Nah, saat ini yang cum laude dibagi lagi menjadi summa cum laude, magna cum laude, lalu cum laude. Masing-masing itu tentu ada syaratnya. Terutama kalau yang di magister itu adalah IP. Lalu yang lain tentu saja masa studi. Nah, untuk program doktor, Anda bisa lihat bahwa dari 1 sampai 7 itu adalah proses yang Anda akan alami selama mengikuti program doktor. Mulai dari seleksi, lalu sampai ke pengusulan yudisium. Yudisium tentu saja setelah melakukan sidang doktor. Nah, sedikit mengenai sidang doktor ini. Kalau dulu sidang doktor itu dilakukan 2 kali. Ada sidang tertutup, lalu ada sidang promosi. Kalau saat ini maka sidang doktor itu hanya dilakukan 1 kali saja dan bukan merupakan sidang promosi. Karena kalau sidang promosi itu biasanya terkesan hanya seremonial, mempromosikan promovendus atau promovenda supaya dikenal oleh masyarakat ilmiah. Kalau saat ini maka sidang doktor itu lebih bersifat melihat kemampuan calon doktor untuk diluluskan sebagai doktor. Jadi sifatnya agak berbeda dengan yang pernah Anda kenal. Mungkin di tempat lain juga mungkin sidang doktornya juga masih tetap 2. Ada sidang tertutup, lalu ada sidang promosi. Artinya apa? Karena sidang doktor hanya sekali, maka disertasi yang Anda pertahankan pada saat sidang doktor itu bisa saja dibongkar kembali dan harus disusun kembali. Jadi tidak harus disertasi yang Anda submit itu sudah seperti itu setelah Anda sidang doktor, tapi bisa saja setelah sidang doktor justru disertasi itu bisa dibongkar kembali untuk diperbaiki. Nah, tahapan-tahapannya ada tahap 1, 2, 3, 4. Saat itu adalah ujian kualifikasi, yang kedua itu adalah tahap proposal, yang ketiga adalah tahap penelitiannya, yang keempatnya adalah tahap penulisan dan sidang doktor atau penulisan disertasi. Berikutnya, ini dari sisi pengawasan, KPPS selalu akan melihat efektif nggak proses pembimbingan. Jadi seperti disebutkan Pak Rahmat tadi, kalau Anda tidak terlalu bisa sejalan dengan pembimbing, Anda bisa laporkan ke Kaprodi. Kaprodi akan membawa fakultas dan kita itu akan mencatatkan di KPPS. Kita carikan solusinya, apakah pembimbingnya kita tukar, atau kita pertemukan atau kita mediasi kembali antara pembimbing dengan mahasiswa. Lalu kita juga memonitoring kemajuan dari kehadiran dokter dalam menempuh pendidikan. Ingat bahwa ada frame waktu yang terbatas untuk mahasiswa pasca. Misalnya untuk dokter, proposal dan kualifikasi itu seharusnya tidak berlarut-larut sampai lebih dari 2 tahun. Setelah 2 tahun belum juga proposalnya jadi, belum juga ujian kualifikasi, biasanya kita akan memanggil Kaprodi lalu menanyakan problemnya seperti apa dan kita coba carikan solusinya. Lalu di pengendalian dan peningkatan mutu, pertama kelayakan calon peserta, tentu saja ini akan sudah Anda lewati pada saat seleksi. Lalu kemudian hasil ujian kualifikasinya bukan sering, tapi hampir selalu ada saja yang ujian kualifikasinya itu terpaksa diulang karena dianggap belum siap untuk menyusun proposal, apalagi untuk masuk ke tahap
penelitian. Jadi ujian kualifikasi ini gambarannya adalah Anda membuat semacam resume atau kumpulan beberapa artikel, lalu Anda diminta untuk membahas kembali resume yang Anda buat. Di tempat lain, di beberapa prodi lain juga ujian kualifikasi itu ditandai dengan Anda diminta untuk mengikuti beberapa mata kuliah dan harus lulus. Lalu kalau proposal ini biasanya kita tunjuk paling tidak 2 orang dosen untuk menilai apakah proposal itu layak atau tidak. Kemudian pembimbing, penguji maupun penilai. Pembimbingnya seperti tadi di awal kita akan tentukan apakah betul topik yang Anda ajukan itu sesuai dengan kepakaran dari pembimbing yang akan membimbing saudara. Demikian juga pengujinya, terutama untuk yang program doktor, seperti tadi dikatakan bahwa Anda coba mulai dari sekarang mencari jejaring akademik atau akademik networking yang luas, sehingga nanti tidak kesulitan mencari pengujinya. Karena ingat bahwa pada program doktor, penguji dan penilai itu, penilai disertasi misalnya atau draft disertasi, itu harus ada satu dari kelompok keilmuan yang sama, lalu ada satu dari kelompok keilmuan di luar kelompok ilmunya, jadi di dalam ITB bisa saja atau di luar ITB, dan harus ada satu dari luar ITB. Jadi ada 3 minimal, dan salah satunya harus ada guru besar dari ITB. Nah, kalau Anda punya jaringan yang cukup baik, maka tentu saja itu akan jauh lebih mudah. Lalu kemudian ada butuh disertasi dan kelayakan sidang dokter. Jadi ada beberapa persyaratan baik administratif maupun konten dari disertasi. Salah satunya misalnya untuk maju ke sidang dokter, maka Anda sudah memiliki publikasi yang paling tidak sudah akses di jurnal internasional berreputasi. Jadi tentu saja di 1, di 2, atau di 3. Selalu diharapkan tentu saja kalau tidak di 1 adalah di 2. Dari disertasinya, dari topiknya, lalu kemudian dari artikel yang terbit di jurnal mana, lalu KPPS bersama-sama dengan Kaprodi dan usulan pembimbing, maka ujian doktornya bisa akan 2 macam. Tetap ujian doktor, tapi ada yang tertutup. Jadi ujian doktor secara tertutup dan ada ujian doktor secara terbuka. Bedanya apa? Kalau ujian doktor secara tertutup itu hanya dihadiri oleh biasanya mahasiswa lain di dalam kelompoknya. Sementara kalau ujian doktor secara terbuka itu dilaksanakan terbuka dan disiarkan secara langsung melalui YouTube. Jadi oleh sebab itu kenapa sangat diperhatikan mutu dari kandidat doktor, artikelnya seperti apa, disertasinya seperti apa. Karena apa? Karena disiarkan di YouTube secara langsung. Baik, berikutnya. Nah, ini beberapa tahapan tadi. Ada tahap 1, itu ditandai dengan lulusnya ujian kualifikasi. Di tahap 2 ditandai dengan diterimanya proposal. Tahap 3 tahap penilaian, tahap penelitian. Di akhir tahap penelitian tentu saja Anda diminta membuat draft disertasi untuk masuk ke tahap sidang doktor. Jadi tahap-tahapnya seperti yang dituliskan di sini. Berikutnya silakan. Oke. Nah, ini untuk proposal. Topiknya diharapkan adalah topik-topik yang betul tentu saja, ya. Jadi bukan sesuatu yang sudah yang tidak terlalu menarik, ya. Karena kita harapkan bahwa terutama yang dokter, kita harapkan bahwa penelitian yang Anda lakukan itu memiliki kebaruan atau memiliki novelty, dan itu adalah salah satu syaratnya.
kalau yang S3. Kalau S2 atau magister tentu saja tidak harus mengapalagi, tetapi bisa merencanakan atau bahkan bisa memprediksi hasil-hasil dari penelitian, bisa berupa modifikasi atau topik-topik yang lebih sederhana dibanding yang diminta pada program doktor. Perlu juga diperhatikan dukungan fasilitas. Nah, disinilah juga perlunya menentukan pembimbing yang kira mungkin hanya pembimbingnya atau mungkin di ITB tidak punya instrumennya, tetapi pembimbingnya punya akses instrumen tersebut di luar. Dan itu sangat penting untuk menunjang lancarnya penelitian yang Anda akan lakukan. Lalu tentu saja mahasiswa harus siap dan frame waktu yang disediakan. Ingat bahwa penelitian di tingkat magister itu hanya ada berapa semester? Udah ada yang baca? Berapa semester penelitian di sekolah? 2 apa 3? 3. Karena ada apa? Pendahuluan, pembuatan proposal dan penelitian pendahuluan. Ancang-ancang untuk masuk ke penelitian magister 1 dan penelitian magister 2. Jadi sebetulnya jangan sampai yang magister jangan sampai pada saat ngambil penelitian magister 1 baru bikin proposalnya, lalu pada PM2 baru melakukan penelitiannya. Nah, itu berarti harus nambah penelitian magister 3, artinya tertunda 1 semester. Jadi makanya memanfaatkan yang di semester 2 itu yang menyangkut waktu pelaksanaan. Berikutnya silakan. Nah, ini kemampuan dan sikap mahasiswa ini diperlukan. Misalnya pengusaha keilmuan, itu yang terlihat nanti pada ujian kualifikasi biasanya. Lalu masalah penelitian, riset optimal dari penelitian yang dikaji juga biasanya terlihat dari ujian kualifikasi dan juga proposal yang diajukan, kesiapan kerja mandiri, dan tentu saja yang sangat penting tentu saja motivasi. Jangan sampai pada saat melakukan penelitian hanya karena tumpah larutannya lalu Anda berhenti gitu. Padahal kan tinggal dipungut aja larutannya kalau bisa dipungut gitu ya, atau dibikin baru larutannya. Jangan sampai hanya karena hal-hal kecil motivasi Anda lalu ya, atau gagal 1 kali lalu Anda karena gagal lalu seperti yang disebutkan tadi lalu Anda posting ya, menjadi seperti hantu hilang aja dari live atau dari tempat kerja ya. Dan yang paling penting juga adalah komunikasi dengan pembimbing ya. Nah, ini yang perlu ditekankan karena kunci keberhasilan penelitian itu adalah sebetulnya kalau kita rajin berkomunikasi dengan pembimbing. Berikutnya, nah ini pada akhir tentu saja dari program doktor diharapkan membuat disertasi, yang magister diharapkan membuat tesis, lalu KPPS akan menilai kelayakan disertasi. Bukan anggota KPPS yang menilai, tetapi KPPS akan menunjuk penilai draft disertasi untuk menilai apakah disertasi tersebut layak untuk digunakan sebagai syarat menjadi doktor di MIPA. Lalu kalau memenuhi syarat baru kemudian akan dipertahankan dalam sidang doktor yang tadi, apakah sistemnya terbuka atau sistemnya tertutup. Berikutnya, nah yang perlu diperhatikan adalah tentu saja Anda diminta membaca peraturan akademik dan SWAN. Bisa Anda lihat di SPX, ada peraturan akademik di sana yang baru sudah terbit. Lalu komunikasi dengan pembimbing atau dengan tim pembimbing kalau yang S3 tentu saja biasanya pembimbingnya tidak 1 orang, tapi akan ada pembimbing dan co-pembimbing. Lalu presidensi, jadi jangan sampai yang ghosting tadi yang tiba-tiba hilang saja. Lalu kode etik ilmiah, etika penulisan karya ilmiah, dan yang lain maksudnya terutama menghargai paten, cipta dan lain-lain. Nah, terkait dengan ini saya tadi dapat pesan dari Pak Media saat ini
database jurnal itu tidak bisa diakses dari ITB. Penyebabnya apa? Itu adalah hukuman karena ada beberapa orang, bukan beberapa orang, ada mahasiswa yang mendownload artikel sangat-sangat berlebihan. Akibatnya penyedia database jurnal itu menutup akses ke ITB, dan itu biasanya memakan waktu lama untuk bisa dibuka kembali. Jadi satu orang yang berbuat, satu kampus ITB, bukan hanya mahasiswanya, dosen-dosennya juga nggak bisa akses jurnal karena perbuatan dari satu orang. Jadi downloadlah apa yang Anda perlukan, jangan sampai Anda karena butuh apa mumpung gratis lalu kita download. Kalau mau download artikel yang diperlukan satu artikel tapi satu jurnal sama cover-covernya sama segala macam download semuanya. Ya. Berikutnya. Nah ini beberapa bagian dari etika penulisan karya ilmiah. Okay. Jadi etika publikasi karya ilmiah itu disebutkan prinsip dan norma, okay, yang mengatur bagaimana perilaku dalam menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah. Yang salah satu itu adalah menghormati HKI, hak kekayaan intelektual. Jadi terutama ini misalnya referensi yang digunakan harus disitasi, seperti apa citasinya itu sangat perlu diperhatikan karena seringkali terjadi baca artikel dari satu jurnal, lalu jurnal itu atau artikel itu merujuk ke artikel yang lain. Nah, Anda mensitasi yang mana sebagai referensi? Apakah jurnal yang Anda baca atau artikel yang disitasi oleh jurnal yang Anda baca? Padahal jurnal yang disitasi oleh artikel itu kan Anda tidak pernah baca sebelumnya, tapi seringkali karena dari gampangnya maka baca artikel 1 referensi atau memberikan referensi ke artikel 2. Nah, Anda cantumkan sebagai referensi adalah artikel 2 bukan artikel 1. Ya, itu sering terjadi. Padahal Anda tidak tahu sebetulnya apa sih artikel yang kedua itu, karena diambilnya cuma satu kalimat saja sebetulnya. Lalu mencantumkan penulis yang berhak. Nah, siapa saja penulis yang berhak? Tentu Anda sendiri karena Anda yang melakukan penelitian. Tapi penelitian Anda tidak akan berhasil untuk ditulis kalau tidak ada bantuan dari orang lain. Bantuan yang paling utama tentu saja dari siapa? Dari dosen pembimbing tentu saja. Oke? Lalu ada tempatkan di mana dosen pembimbingnya? Di nama pertama atau di nama terakhir sebagai koordinator? Di mana ditempatkan harusnya? Atau di tengah-tengah supaya aman? Di mana? Biasanya atau harusnya yang ditulis pertama itu adalah Anda sebagai mahasiswa. Okay? Lalu mengikuti autor-autor yang lain. Okay? Kelasiman bahwa koordinator kan sebetulnya yang bertanggung jawab. Semua pertanyaan tentang artikel itu harusnya bisa dijawab oleh autor, dan itu yang bisa menjawab itu adalah pembimbing, karena dia paling tahu latar belakangnya sampai ke future atau ke depan artikel itu akan seperti apa. Nah, pembimbingnya. Oke, jangan sampai juga Anda membuat autor yang kita sebut sebagai ghost author atau hantu. Jadi sebetulnya dia tidak ngapa-ngapain, tetapi karena sesuatu hal maka ini dicantumkan di artikel itu. Nah, hindari hal seperti itu. Ingat bahwa syarat lulus baik S2 maupun S3, magister juga, maka artikelnya Anda harus menjadi ghost author dan memiliki afiliasi ITB. Okay. Kalaupun Anda ingin mencantumkan afiliasi kedua dari afiliasi Anda itu seringkali tidak akan menjadi masalah. Tapi paling tidak Anda adalah nulis pertama dengan afiliasi ITB. Ya. Lalu hindari plagiarisme. Ya. Jadi tentu saja plagiarisme ini sangat ditekankan dengan sampai itu terjadi. Dan yang lebih penting lagi sebetulnya bahwa
jadi hasil penelitian yang akurat dan objektif. Jangan sampai karena kebutuhan tertentu lalu lakukan fabrikasi data. Itu adalah satu hal yang sangat fatal, dan seringkali itu akan mengakibatkan sanksi akademik yang cukup besar kalau kita lakukan fabrikasi data. Berikutnya silakan. Oke. Nah, ini untuk program doktor publikasi ilmiah. Syarat publikasinya jurnal internasional berreputasi 1-2 sebaiknya, atau kalau terpaksa ke ketiga. Sebagai penulis pertama, aplikasinya ITB, lalu statusnya diterima atau akses. Yang bawah itu bukan untuk kita sebenarnya, tapi untuk seni dan teman-temannya humaniora. Berikutnya, untuk yang magister ada jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi. Yang dimaksud jurnal nasional terakreditasi itu adalah jurnal nasional yang memiliki akreditasi SINTA, dari SINTA 1 atau sampai SINTA berapa, gitu ya. Lalu statusnya adalah under review. Yang bawah sama ya, itu adalah untuk humaniora atau seni dan lain-lain. Nah, khusus yang MDR, magister berbasis riset, maka syarat publikasinya harus jurnal internasional berreputasi dan statusnya harus akses atau diterima. Berikutnya, nah ini yang sering kita temukan di tingkat awal, di bagian awal, di tahap awal seleksi ini Anda sudah lewati, jadi biasanya tentu sudah tidak ada masalah. Lalu Anda masuk ke persiapan perkuliahan dan kualifikasi S3. Seringkali ditemukan masih ada saja yang melakukan keterangan akademik, konten atau pluralisme yang lain. Maka Anda diharapkan bekerja jujur dan bekerja keras supaya hal itu tidak terjadi. Lalu di bagian proposal, topiknya biasanya harus memiliki kebaruan, lalu ada cara penulisannya seperti apa dan formatnya. Okay? Lalu solusinya gimana? Memanfaatkan sumber yang ada, misalnya Scopus, Science, lalu komunikasi dengan pembimbing yang efektif. Di bagian penelitian yang paling sering adalah macet atau mogok seperti yang disebutkan tadi. Jangan karena tumpasan tetes lalu berhenti penelitian, integrasinya akan hilang. Lakukan komunikasi dengan pembimbing, lalu tingkat residensi entah itu di lab atau di tempat kerja itu yang lebih baik. Di penulisan dan ujian disertasi maupun tesis, tulisan seringkali bermasalah, baik itu formatnya, baik itu bahasanya, bahkan mungkin kontennya, maka seringkali akan dilakukan ujian ulang. Nah, supaya itu tidak terjadi, ikuti seperti yang disebutkan tadi, sampaikan WDA juga sudah menyebutkan selalu saja ada workshop, misalnya untuk penulisan, workshop lain-lain gitu. Dan kalau perlu latihan ujian dengan pembimbing atau di grup penelitian atau di kelompok ilmuwan. Berikutnya, nah ini panduan yang saya kira 2024 sudah tercantum di 2023. P3M untuk magister dan P3D untuk doktor itu sudah terbit juga yang tahun 2024. Tidak terlalu jauh berbeda dengan 2023 kecuali nanti di bagian revisionnya saja yang akan berbeda. Berikutnya, nah terima kasih selamat belajar dan berkarya. Seperti Pak Dekan tadi, saya juga ingin menutup dengan pantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Mari atas pemaparannya. Setelah mendengarkan sebutan pemaparan dari dekanat dan PPS MIPA, berikutnya kami buka sesi jawab. Silakan rekan-rekan mahasiswa yang ingin menanyakan informasi akademik kepada Pak Lukman selaku UMDA atau Bapak Bahri selaku Ketua PPS MIPA, kami persilakan. Mungkin Pak Bahri juga bisa sama Pak PDA di panggung.
Silakan, ada yang bertanya? Ada hadiahnya? Silakan. Gak usah ragu-ragu, gak usah malu-malu. Ayo. Masa ada pertanyaan? Gak ada rasa penasaran. Di sini ada kaprodi yang bisa jadi narasumber juga, ya. Jadi dengan hal yang terkait dengan kekhasan prodi bisa ditanyakan juga. Jadi silakan. Terus mau saya tunjuk suruh bertanya. Ayo, mumpung di sini. Nanti setelah buka bisa nanya. Ya, silakan. Itu ada lainnya, silakan ke depan. Sebutkan nama dan prodinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Marakib dari Program Studi Matematika S3 Matematika. Izin bertanya untuk tadi terkait keuangan, terutama itu yang krusial. Fasilitas apa saja yang bisa nanti mahasiswa dokter peroleh, misalkan untuk riset ataupun untuk publikasi ataupun nanti untuk seminar internasional. Kan biasanya membutuhkan biaya yang lumayan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ini pertanyaan sangat baik. Ya, untung tidak nanya fasilitas terkait dengan pembiayaan JPP. Baik, nah, untuk masuk S3, disinilah perlunya kecermatan Anda di dalam memilih pembimbing. Jadi pembimbing itu coba kita punya proyek apa, gitu ya. Dan sebetulnya di dalam penelitian S3 itu, Anda juga akan dilatih oleh pembimbing untuk menyiapkan proposal riset yang diajukan nanti ke lembaga penelitian. Jadi kalau di ITB sendiri, ITB itu punya namanya program P2MI. P2MI itu adalah uang yang dialokasikan untuk setiap kelompok keahlian. Terus setiap kelompok keahlian itu ada budgetnya berapa, gitu ya. Itu yang bisa dimanfaatkan untuk membantu penelitian-penelitian S3, termasuk untuk seminar, untuk pembiayaan seminar, publikasi dan lain-lain, gitu ya. Dan ada juga yang merupakan hibah yang sifatnya kompetitif. Jadi selama ada S3, Anda tidak hanya fokus ke penelitian riset, tapi juga akan dilatih oleh pembimbing untuk menyiapkan proposal penelitian, menyusun budget dan lain-lain, gitu ya. Sampai nanti dibimbing sampai bisa punya peluang untuk memperoleh dana riset, gitu ya. Dan risetnya bisa dari riset di internal ITB, bisa dari level nasional bahkan internasional, gitu ya. Dan di dalam skema khususnya untuk skema riset internasional itu ada dana yang dialokasikan untuk penelitian di luar negeri. Ya, misalkan saya saat ini punya riset kerjasama dengan NTU, itu sudah sekarang mengirimkan 2 mahasiswa S2 dari saya ke NTU selama 5 bulan penelitian, gitu ya. Jadi kalau pembimbing ini punya dana riset itu bisa membantu mengatasi masalah itu dan itu bisa memberikan memfasilitasi penelitian. Dan juga kalau dari proposal tulus, Anda pun bahkan dapat benefit keuangan karena Anda sebagai anggota peneliti, sehingga nanti dapat honor bulanan dari situ, gitu ya. Sudah dapat honor bulanan, dapat fasilitas riset, perjalanan dan lain-lain, gitu ya. Jadi itu sebetulnya keaktifan Anda dan peneliti itu sangat penting di dalam mencari pendanaan penelitian, gitu ya. Kalau ongoing riset kita pembimbing sudah punya, berarti enak. Ketika pembimbing belum punya dana riset, sama-sama menyatukan, gitu ya. Moga-moga tembus, gitu. Dan sekarang di pemerintahan Pak Prabowo kabarnya dana riset akan potong, jadi peluangnya adalah mencari pendanaan dari luar negeri. Nah, skema penelitian luar negeri itu banyak. Ada pemerintah Australia itu membuka banyak sekali kesempatan. Sekarang ada Horizon Europe namanya, dana riset yang disediakan oleh Uni Eropa. Itu nilainya besar. Anda bisa punya pengalaman nanti riset di
skillnya lengkap. Tidak hanya kemampuan skill riset yang bagus, publikasi juga kemampuan mencari pendanaan juga bisa, gitu ya. Itu moga-moga sedikit menjawab, gitu ya. Oke, silakan ada lagi pertanyaan. Nah, tuh, wajib. Ini di belakang nanti buka. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliansyah Negarawan dari Sains Komputasi. Ada pertanyaan yang saya ajukan, Pak. Di Sains Komputasi itu saya lihat tidak ada kata ya. Itu yang pertama. Apakah di Sains Komputasi ada kata? Itu salah satu yang saya tahu. Itu pertanyaan pertama. Sedangkan pertanyaan kedua, saya sebagai mahasiswa magister ya, untuk memilih dosen pembimbing itu bagaimana mekanismenya, Pak? Ya, terima kasih. Baik, di sini ada Pak Dwi, nanti bisa menjawab mengenai teknis pemilihan dosen pembimbing. Nah, saya jelaskan dulu mengenai sains komputasi. Sains komputasi adalah prodi multidisiplin. Ya, multidisiplin. Di situ semua prodi dari FIPA itu mewarnai sains komputasi, fisika, kimia, astronomi, sampai matematik, gitu ya. Nah, sekarang Anda nanti untuk kuliahnya sama. Nanti selama kuliah, dosen-dosen yang masuk itu coba dikenali risetnya apa, gitu ya. Nah, kemudian memang tidak ada kakak yang menaungi karena ini multidisiplin. Kalau misalkan lihat saja nanti kira-kira Anda itu ingin riset nantinya ke arah yang mana? Ke arah kimia kah, ke arah fisika kah, astronomi atau ke matematik, gitu ya. Nah, salah satu keunggulan dari program sains komputasi itu adalah ada program double degree dengan Universitas Jawa. Ya, dan itu nanti kuotanya itu jangan bisa terpenuhi sepenuhnya. Misalnya kita 10 yang pergi 8, 6 gitu ya. Jadi peluangnya bisa, gitu ya, untuk bisa nanti di sana Anda akan melakukan penelitian dibimbing langsung sama peneliti dari Jawa. Dan sistemnya itu double degree, punya gelar juga dari Jawa, gitu ya. Jadi Anda bisa manfaatkan jasa dari Jawa untuk membantu studi atau melamar kerja, gitu ya. Nah, sekarang saya beri kesempatan untuk Pak Dwi untuk memberikan penjelasan lebih jauh terkait dengan pemilihan dosen pembimbing. Silakan Pak Dwi. Terima kasih Pak Lukman. Jadi kalau di sains komputasi itu karena memang dosennya itu terdiri dari banyak prodi, jadi hanya ada sebagian dosen yang tinggal di gedung sains komputasi. Tetapi Anda diberikan kesempatan minimal di semester pertama itu untuk mengambil banyak mata kuliah. Nanti dosen-dosen yang mengajar di sains komputasi itu akan juga berinteraksi selama kuliah. Nanti Anda bisa memilih atau misalnya bidang apa yang Anda tertarik, nanti Anda bisa coba diskusi dengan dosen. Saya harap Anda juga tidak terlalu terburu-buru untuk memilih dosen sebelum Anda mengetahui apa saja tema penelitian yang dimiliki oleh dosen tersebut. Itu salah satunya. Yang keduanya nanti kita juga di prodi itu nanti ada semacam formulir. Nanti Anda bisa isi itu sebagai pengajuan. Nanti setelah itu kami di sains komputasi akan coba untuk melihat. Misalnya ada satu dosen yang misalnya jumlah bimbingannya terlalu banyak, nanti kita bisa coba arahkan ke dosen yang lain. Jadi di semester pertama ini menjadi penting untuk Anda untuk coba mengenali semua dosennya, dan kami di prodi membuat strategi semua dosen yang minimal terdaftar di PDD sains komputasi itu ikut mengajar, termasuk beliau juga nanti akan ikut mengajar di sains komputasi. Begitu. Terima kasih. Tadi cukup jawab. Ya. Berikutnya tadi kita. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Belia dari Prodi Magister Kimia. Izin bertanya Pak, untuk di Magister Kimia itu apakah ada student exchange gitu kemarin yang bekerja sama gitu, jadi antara IPB dengan luar negeri khususnya di Magister Kimia? Terima kasih. Student exchange itu untuk S1. Kalau S2 itu bukan student exchange,
sifatnya biasanya tidak kalau kasus untuk kasus dan itu memang tersistem seperti di negara Jawa gitu ya, cuma ada fasilitas. Tapi kalau untuk riset ke luar negeri segala itu sangat tergantung dari apakah pembimbingnya itu punya proyek internasional atau tidak. Jadi kalau misalnya Anda ingin punya pengalaman begitu ya untuk melakukan penelitian di luar, Anda harus cari tahu siapa dosen yang punya dana riset internasional begitu ya. Nah nanti kalau misalnya ini si A, si B punya dana riset itu bisa coba melamar untuk bergabung. Ya, syukur-syukur nanti teralokasikan untuk bisa penelitian di luar negeri gitu ya. Jadi itu sifatnya lebih ke hibah kemampuan individual sebelumnya, gitu ya, apakah dia punya penelitian internasional atau tidak. Jadi tidak difasilitasi secara langsung oleh program di fakultas. Kalau fakultas itu yang program student exchange, magang dan lain-lain itu mayoritas untuk S1. Kita di fisika misalnya punya kerjasama dengan KAIS mengirim mahasiswa S1 dari prodi fisika selama 2 minggu ke KAIS untuk merasakan akademik atmosfer di sana contohnya gitu ya. Jadi tidak untuk pasca, kalau pasca bukan student exchange gitu ya, tapi lebih ke kerjasama riset gitu ya. Jadi dan itu tidak difasilitasi secara langsung oleh fakultas, tapi oleh usulan dari individu dosen yang memiliki riset internasional. Mungkin dari Pak Henry ada tambahan informasi? Cukup. Silakan ada lagi? Ya, bukan. Kalau dia mancing, langsung. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Yuda, mahasiswa S3 Kimia. Pak mau tanya, tadi terkait kan kalau saya baru masuk pasti kita disuruh untuk ujian kualifikasi dulu. Nah, tadi ujian kualifikasi sudah disampaikan sama Pak Fahri tentang ujiannya ngapain aja, dan saya juga baca-baca Pak di pedoman tadi itu sudah saya baca. Nah, itu tuh gimana cara kita tuh gimana tahu ujian kita ini seperti apa? Apakah saya boleh ambil kelas saja untuk ujian kualifikasi atau saya harus ini atau saya harus ini, seperti itu Pak? Itu pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan kedua, tadi kan sebagai mahasiswa S3 yang masuk tanpa beasiswa, jadi saya kalau untuk lembaga tidak beasiswa, tapi kebetulan ada yang bantuin, dan saya kayak ingin nggak dibantuin terus kan Pak, jadi saya harus nyari. Nah kebetulan dengan pembimbing kemarin, alhamdulillah sudah mengajukan 2 proposal penelitian, cuma saya masih belum tentu itu dapat, jadi saya harus mengamankan lagi dengan cara GPA. Nah GPA sendiri, kebetulan kemarin itu saya kelewatan Pak, harusnya tanggal 6 Desember, saya membacanya 12 Desember, jadi belum saya submit dan hasil saya nggak dapat untuk semester ini. Nah untuk semester kedepannya, berarti saya hanya bisa mendaftarkan GPA 50% saja. Baik, sama yang ketiga Pak. Buat dulu ya, biar saya nggak lupa ya. Oh iya Pak, dulu Pak. Baik, Pak Bari untuk kualifikasi dan bisa memberikan penjelasan. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk tujuan ujian kualifikasi tentu saja pada saat Anda masuk ke semester 1 itu kan sudah ada SK pembimbing tahap 1 kan ya. Jadi artinya apa? Artinya Anda sudah memiliki pembimbing, minimal pembimbingnya 1 orang kan ya. Syukur-syukur kalau bisa 2, tapi biasanya cukup 1 orang sudah cukup. Nah Anda tinggal komunikasi dengan pembimbing. Apa yang dikomunikasikan terutama adalah topik penelitian yang akan dikerjakan. Nah dari topik itu kalau di dunia maka Anda diminta membuat resume dari minimal 5 jurnal terkini, 3 tahun terakhir ya, yang berhubungan dengan topik yang akan Anda kerjakan. Nah dari resume itu lalu Anda diminta untuk mempresentasikan di depan penguji. Pengujinya tentu saja paling tidak minimal itu ada 2 orang penguji, baik dari kelompok keilmuannya yang sama atau bisa juga 1 dari kelompok keilmuan yang sama, yang satunya dari kelompok keilmuan yang lain, tergantung dari topiknya nanti.
Nah pada saat itu Anda akan dilihat apakah Anda memiliki kompetensi atau memiliki kualifikasi untuk mengerjakan topik penelitiannya. Jadi teknisnya akan seperti itu. Dari Pak Henry, ada tambahan? Halo, Mas Yuda. Mas Yuda ini udah sering ke ruang saya. Terus saya bingung, nanya lagi sendiri. Ya, jadi seperti itu. Jadi ujian kualifikasi itu ya Anda seperti yang Pak Bali jelaskan, interaksi sama pembimbing. Pak Bali jelaskan kan 5 paper, pada pelaksanaan 100 paper bersama baca. Supaya nanti mantap, Anda ditanya kata per kata apa maksudnya dan seterusnya itu harus melotot. Yang Anda mengapa itu teruji di ujian kualifikasi. Saya kira itu aja. Nah, dari komunikasi publik, contohnya pengalaman saya sendiri, ya, ada mahasiswa yang terkait dengan topik, tapi ini sebetulnya background-nya tidak terlalu kuat. Itu disarankan untuk kuliah, meskipun sedikit. Gitu ya, nanti izin ke dosen tertentu untuk mengikuti kuliah. Jadi ada mahasiswa saya itu yang penelitiannya pengembangan mesin, dia harus punya background pengetahuan tentang imunologi. Dan itu tidak ada ujinya. Nah saya minta sedikit kuliah di biologi, gitu ya. Kebetulan mata kuliahnya ada di sana. Itu saya sarankan seperti itu. Sehingga dari kuliah itu dia punya pengetahuan yang lebih baik, gitu ya. Kalau langsung baca paper, kadang-kadang ketika pengetahuan dasar kita tidak cukup, itu sulit memahami. Jadi kadang-kadang pembimbing itu menyarankan Anda berdisiplin kepada kuliah, gitu ya. Nah, nanti setelah 1 semester langsung merasa seperti itu dengan manfaat, gitu ya. Nanti sudah kualifikasi. Karena sudah kualifikasi itu bukan ujian proposal, tapi ujian pengetahuan dasar, gitu ya. Jadi nanti pengetahuan dasar Anda kok dibalik. Kemudian nanti dinilai layak, sudah layak belum nih untuk jadi mahasiswa istiqah, gitu ya. Begitu. Baik, bisa dilanjutkan pertanyaan. Oh iya, tadi yang tentang dari saya. Nah, terkait beasiswa, memang kalau untuk yang formal dari ITB, pasca itu terbatas sekali beasiswa. Kalau S1 banyak sekali beasiswa dari alumni, dari perusahaan, dari mana. Tapi kalau pasca jarang. Alumni pasca itu yang jadi bos menyumbang untuk sekolah pasca jarang. Rata-rata bos-bos alumni itu menyumbangnya untuk S1 gitu. Sehingga skema beasiswa dari alumni itu sudah tidak ada. Adanya dari anggaran dari sendiri, namanya GTA itu. Dan itu pun disesuaikan dengan kekuatan anggaran yang dimiliki, begitu ya. Namanya GTA 50. Nah, terus bagaimana solusinya? Misalnya Anda membutuhkan support keuangan, ya kan itu yang Anda lakukan, membuat proposal. Syukur-syukur nanti diterima proposalnya, itu bisa dialokasikan sebagian dana dari proposal itu untuk support pendanaan kuliah, PPP, DIY, dan lain-lain, gitu ya. Jadi banyak jalan, tapi ada yang memang butuh perjuangan, seperti tadi buat proposal dan lain-lain. Tapi yang kuliahnya perlu perjuangan, saya bisa jamin Anda akan lulus dengan rasa takut, gitu ya. Karena Anda berjuang dan tidak mudah. Karena tadi segala macam itu usaha sendiri. Ya, mudah-mudahan nanti ada titik. Ya, baik, sekarang kita lihat. Saya mulai ketiganya terlalu teknis Pak. Ya. Kan ini sedang pakai FRS ya Pak. Ya. Nah untuk mata kuliah wajib salah satunya dari AI. Nah itu di FMIPA sendiri saya nggak nemu mata kuliahnya Pak. Jadi saya ngambil di SPS itu apakah diperbolehkan? Nah, Pak Hendri silakan. Ya, pertanyaan saudara sudah ditanyakan sama calon pembimbing saudara. Jadi memang saat ini ngambilnya dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Putri Mariam Anissa dari Magister Kimia. Tadi juga menyambung dari yang Bapak sempat sampaikan terkait biologi tadi. Saya juga kepikiran apakah secara teknis boleh kita mengambil mata kuliah di luar jurusan, entah itu di sesama FMIPA atau mungkin antar lintas, misalnya saya mengambil mata kuliah di SF mungkin, atau mungkin ke material dan lain sebagainya, baik dari sisi kuliahnya, kelas-kelas, ataupun apakah memungkinkan untuk penelitian nanti ada kolaborasi dosen pembimbingnya itu dari dua jurusan yang berbeda. Karena kalau di S1 kan itu boleh ya Pak ya, untuk pasca seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kurikulum ya, di kurikulum S2 itu ada pos atau alokasi mata kuliah pilihan. Nah, gunakan pos itu untuk mengambil mata kuliah baik di dalam kimia maupun di luar kimia. Ya. Nah, tetapi harus hati-hati. Mahasiswa S2 tidak bisa mengambil mata kuliah S1. Gitu ya. Hanya bisa mengambil mata kuliah S2 saja. Tidak juga bisa mengambil mata kuliah S3. Gitu ya. Hanya mata kuliah S2. Nah, itu juga kita perhatikan mengenai kuota. Nah, kadang-kadang kebetulan itu. Jadi kalau misalnya kuotanya sudah terlampaui, kita tidak bisa booking. Dan juga ada beberapa mata kuliah yang punya persyaratan. Nah, ketika masuk punya persyaratan, kita tidak memenuhi, itu juga tidak bisa diambil. Tapi kalau kuliah S2 umumnya hampir tidak ada mata kuliah yang mengunci. Kalau S1 banyak, gitu ya, persyaratan yang mengunci. Paling itu ya. Dan itu kalau sudah punya calon pemilih, itu akan lebih diarahkan. Itu kalau pentingnya dosen lain. Jadi saat ini kan lagi mengambil mata kuliah ini ya. Jadi nanti kalau untuk tahun pertama dosen lain masih kapolri. Tapi kalau Anda sudah punya cita-cita ingin meneliti apa dan sudah tahu siapa calon pembimbingnya, bisa ngobrol dulu. Meskipun perwalian belum dialihkan ke dosen pembimbing karena belum masuk pengambilan ke mata kuliah penelitian, gitu ya, nanti ya. Ada tambahan nanti? Cukup? Saya mau ngobrol. Begitu ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Ini masih ada waktu 30 menit. Kalau masih ada, silakan. Perkenalkan Pak, saya Rahmat dari Fisika. Untuk jumlah maksimal co-promotor dari luar ITB itu berapa ya Pak? Ketentuannya bagaimana? Ya, baik. Untuk tadi ada pertanyaan yang dari tim yang menanya tentang itu. Nah, pembimbing bisa lebih dari satu. Kalau S2 itu setidaknya ada tambahan satu pembimbing, gitu ya. Kalau S3 bisa sampai timnya itu ada 3 pembimbing. Bisa multidisiplin, bisa semua mungkin dalam satu kakak, begitu ya. Jadi ketentuannya bagaimana tergantung pada proyeknya. Ketika proyek sifatnya memang multidisiplin, itu pasti akan meminta kesediaan dosen lain, begitu ya, untuk terlibat dalam proses pembimbingan. Mulai dari S2 sebetulnya itu sangat disarankan pembimbing itu lebih dari satu. Ya, itu akan sangat baik sekali. Pertama, untuk pembinaan karir dosen, karir begitu ya, supaya dosen itu punya pengalaman juga membimbing masa sarjana. Yang kedua tadi enrichment. Barangkali kalau dari satu pembimbing sudut pandangnya hanya paham ini, bagian ini, baru bisa diperkaya dari aspek yang lain, gitu ya, di dalam riset itu. Maka kalau misalnya nanti bisa multidisiplin, kenapa tidak? Gitu ya. Jadi biasanya nanti usulan multidisiplin itu bisa dari dosen, bisa juga usulan dari mahasiswa. Ya. Komunikasinya ada sampai nanti bisa disepakati kira-kira siapa yang bisa diajak. Dan juga pembimbing kedua tidak harus dosen. Tidak harus dosen. Misalnya saya punya mahasiswa S2, itu pembimbingnya dari BRIN yang keduanya. Bahkan bisa dari industri.
industri terserah, tergantung kebutuhan dari desainnya. Gitu ya. Nah, ada kelebihan kalau kita mau jenis seperti itu. Misalkan BRIN itu punya fasilitas riset yang tidak punya. Ketika ada pemimpin dari sana, kita bisa diberikan akses peralatan tanpa harus bayar. Gitu ya. Bimbingan ketiga saya, salah satunya pembimbing dari BRIN. Saya tidak punya alatnya di sana ada, dan dia bisa leluasa mengakses menggunakan alat itu tanpa harus bayar. Gitu ya. Itu keuntungan kalau penelitiannya multidisiplin. Gitu. Bisa jawab? Pertanyaan? Oke. Silakan dari Pak Rizal mau menambahkan sesuatu? Cukup? Ini saya jadi memborong. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rizal dari Prodi Magister Konsultasi. Saya ingin bertanya terkait pilihan bahan. Ya, termasuk pilihan bahan. Apakah ada di S1 dengan pilihan bahan atau pilihan bahan yang berbeda? Ada mas. Seperti itu. Jadi apakah mata kuliah ini ada mata pilihan bahan atau pilihan bahan? Oh, baik Pak Dwi yang paham kurikulum desain komunikasi. Apakah ada ketentuan harus pilihan dalam ber-SKS dan luar ber-SKS desain komunikasi? Silakan Dwi. Terima kasih. Jadi kalau desain komunikasi itu tentu ada mata kuliah wajib yang harus diambil. Mata kuliah wajib itu nanti ada 4 mata kuliah wajib, itu semuanya wajib diambil. Selain itu karena desain komunikasi basicnya memang multidisiplin, Anda diberi kesempatan untuk juga mengambil mata kuliah di luar prodi. Tapi tentu ada porsinya yang perlu diperhatikan. Jangan sampai semuanya diambil di luar prodi, tapi mata kuliah basic yang ada di desain komunikasinya tidak diambil. Gitu ya. Kalau di kurikulumnya Pak Dwi ada ketentuan dari dalam berapa, dari luar berapa? Tidak eksplisit, Pak. Jadi sebenarnya fleksibel aja tergantung nanti tema tesisnya apa. Ini saya jawab tadi. Ya, jadi bebas gitu ya. Kalau memang di beberapa kurikulum magister itu ada ketentuan harus mengambil mata kuliah pilihan dalam minimal SKS. Tapi ternyata bisa komunikasi bebas. Silakan. Bisa 2 pertanyaan lagi? Setelah itu saya. Ada? 2 orang lagi? Hadiahnya cukup kan? Tidak ada? Serius? Kalau gitu, Kapolri yang suruh bikin pertanyaan kepada mahasiswa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tadi yang bertanya bisa maju ke depan untuk menerima bingkisan. Silakan maju ke depan. Ini akan jadi kenang-kenangan. Ada logo ekipanya limited edition. Tadi ada mahasiswi juga ya. Silakan maju ke depan. Silakan Pak Barik untuk menyampaikan tadi. Sambil dulu di bawah. Sambil didoakan sama Pak Barik. Moga-moga lancar studinya. Baik, silakan duduk kembali. Oh, foto dulu. Nah, Pak Barik foto dulu Pak. Saya kawal. Siap, 1, 2, ada lagi, 2. Diangkat. Ya, Nah, itu. 1, 2, terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Pak Barik. Baik, Bapak dan Ibu, itu saja yang saya sampaikan. Jadi sesi diskusi saya akhiri. Terima kasih untuk yang sudah bertanya dan
Baik, saya sampaikan sekali lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman. Selanjutnya kita akan melihat informasi mengenai keluarga mahasiswa pasca sarjana ITB. Jadi ini adalah sosial media dari KM Pasca ITB. Silakan dicatat atau difoto. File dan materi bisa dilihat di balutan berikut. Jadi QR code-nya juga silakan bisa di-scan untuk mengetahui informasi tentang keluarga mahasiswa pasca sarjana. Baiklah. Oke, jadi sesi tanya jawab tadi menutup rangkaian acara kita pada hari ini. Kami mohon maaf untuk segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian dari hadirin di acara ini. Kami pamit undur diri, sampai bertemu